Di salah satu negara paling maju di dunia, kerja keras telah bermutasi menjadi sebuah mekanisme yang perlahan menghancurkan generasinya sendiri. Di balik gemerlap budaya K-pop dan teknologi canggih Korea Selatan, ada sebuah statistik yang menakutkan. Data terbaru menunjukkan bahwa 32,2% warga usia 19 hingga 34 tahun melaporkan mengalami burnout parah. Bukan sekedar lelah, tetapi kelelahan mental. Ini bukan cerita tentang kemalasan. Ini adalah kisah tentang sebuah sistem tak kasat mata yang memaksa jutaan anak muda untuk berlari di atas treadmill yang tidak memiliki tombol stop. Selamat datang di realita tersembunyi Korea Selatan. Hell Joseon, sebuah istilah satir yang ada di forum-forum online yang menyamakan kehidupan modern Korea Selatan dengan sistem feodal kuno di mana nasibmu ditentukan sejak lahir dan tidak ada jalan keluar. Banyak yang mengira tingginya angka kehilangan nyawa dan depresi di Korea hanyalah masalah kesehatan mental individual. Namun, laporan Quality of Life for Youth 2025 membongkar fakta yang jauh lebih gelap. Ini adalah krisis struktural. Hari ini kita akan membedah anatomi dari sistem ini. Kita tidak akan berbicara tentang drama, tetapi tentang invisible system. Sebuah struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang mengunci keluarga, sekolah, dan pasar kerja dalam satu lingkaran kompetisi yang merusak. Mengapa sebuah negara yang begitu sukses justru membuat anak mudanya merasa gagal bahkan sebelum hidup mereka dimulai? Akar dari krisis ini dimulai jauh sebelum seseorang memasuki dunia kerja. Ia dimulai pada satu hari spesifik di bulan November. Hari ujian Suneung. Bayangkan, selama 12 tahun masa sekolahmu ditentukan hanya dalam durasi 8 jam. Di hari ini, pesawat dilarang terbang rendah agar tidak mengganggu konsentrasi. Pasar saham dibuka terlambat dan polisi dikerahkan untuk mengantar siswa yang terlambat. Budaya ini menciptakan mantra yang membentuk tekanan ekstrim. 4 jam tidur kamu lulus, 5 jam tidur kamu gagal. Tekanan ini bukan tanpa korban. Data menunjukkan bahwa bagi 32,9 remaja mengalami ideasi untuk mengakhiri hidup. Alasan utamanya adalah nilai sekolah dan peringkat akademik. Sistem ini mengajarkan satu hal fatal pada anak muda, bahwa nilai diri mereka sebagai manusia setara dengan peringkat mereka di atas kertas ujian. Ini bukan tentang pendidikan, ini adalah geladi resik untuk kompetisi seumur hidup di mana hanya peringkat teratas yang dianggap layak dihargai. Lalu apa yang terjadi setelah mereka lulus universitas? Apakah penderitaan mereka berakhir? Sayangnya tidak. Mereka justru masuk ke level berikutnya dari neraka kompetisi ini. Laporan terbaru mencatat bahwa pemicu utama burnout bukanlah kelelahan fisik, melainkan mental. Sebanyak 39,1% pemuda mengalami kecemasan karir yang ekstrim, sementara 18,4% tertekan oleh beban kerja yang tidak manusiawi. Inilah yang melahirkan fenomena Enpo Generation. Generasi muda yang menyerah pada banyak hal penting dalam hidup karena tekanan ekonomi dan sosial yang ekstrim. Awalnya mereka menyerah pada pacaran, lalu menikah, lalu punya anak. Sekarang, banyak yang menyerah pada kepemilikan rumah, karir, dan harapan. Sistem pasar kerja di Korea menuntut spesifikasi yang hampir mustahil. Lulusan universitas elit pun masih harus berjuang mendapatkan pekerjaan stabil di perusahaan konglomerat atau cebol. Jika gagal masuk ke lingkungan elit ini, masyarakat seringkali melabeli mereka sebagai orang yang gagal. Akibatnya, keraguan terhadap pekerjaan mencapai 15,6%. Mereka bekerja keras bukan untuk mengejar mimpi, melainkan karena takut jatuh ke dalam jurang kemiskinan sosial. Mereka berlari bukan untuk menang, tapi hanya agar tidak terinjak. Namun, bagian yang paling menyedihkan dari data 2020 hingga 2025 bukanlah tentang orang dewasa, tapi tentang anak-anak.
Kita menyaksikan tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasus depresi pada anak di bawah usia 10 tahun. Di bawah 10 tahun, melonjak hingga 118,2% hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Bagaimana mungkin anak usia SD mengalami depresi seberat ini? Jawabannya ada pada education fever atau demam pendidikan orang tua. Karena takut anaknya tertinggal dalam kompetisi Hal Joseon di masa depan, orang tua mulai membebani anak dengan les privat estafet hingga larut malam sejak usia dini, yang membuat pola tidur anak dan remaja menurun drastis. Mereka tidak lagi punya waktu untuk bermimpi ataupun bermain, dan dampaknya sangat serius. Sistem ini tidak lagi sekedar mendidik, sistem ini sedang memangsa masa depan negaranya sendiri. Korea Selatan mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga sekaligus peringatan keras bagi negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, bahwa kemajuan ekonomi yang tidak disertai dengan kebahagiaan manusianya adalah sebuah bom waktu. Sistem yang memaksa manusia untuk menjadi mesin pada akhirnya akan merusak mesin itu sendiri. Burnout, depresi, dan kesehatan mental lainnya bukanlah tanda kelemahan individu, melainkan jeritan meminta tolong dari sebuah generasi yang terjebak dalam sistem yang tidak manusiawi. Pertanyaannya sekarang, apakah kesuksesan nasional layak dibayar dengan kewarasan satu generasi?